Bisa gitu ya? Oh, bisa. Itu racikan. Tambah ilmu gitu. Habis makan siang di Tachi Chinese restoran. Seleranya Indonesia. Nasi, ayam goreng, soto. Enam. Jangan lupa rendang. Ditambah Pokoknya terbaik. ikan teri Medan. Tambah apa? Ikan teri Medan. Ikan teri Medan. Mantap. Lai bilang tambah ikan teri Medan. Pokoknya kalau ke Bethlehem harus mampir ke sini. Kalau lidahnya lidah Indonesia. After come here, I give you coba kacang. Terima kasih. Oke, mungkin kursi roda bisa ya taruh di sini, di dalam tapi ya di sini di rumah. Berapa mungkin? Oke, mari kita ikut semua silakan mendekat ya, dekat sini, dekat mendekat. Sebelum Paskah, sebelum orang Yahudi merayakan Paskah, Yesus dia membawa 12 muridnya dan mereka naik ke daerah Bukit Sion dan mereka perjamuan terakhir. Jadi Yesus perjamuan terakhir bersama 12 muridnya. Jadi di tempat ini, di mana kita sekarang berada, Bapak Ibu coba lihat, ini bangunan apa? Lama sekali, tua sekali bangunan ini. Tapi bangunan ini Bapak Ibu, hancur bangun dari zaman Yesus sampai sekarang banyak kali. Dan kita perlu tahu bahwa ini tempat di mana Yesus berjalan terakhir bersama 12 muridnya. Tetapi tempat ini, rumah ini dan ruangan ini dihancurkan. Zaman dulu tempat ini dirubah menjadi gereja zaman Helena. Tapi gereja ini dihancurkan oleh Persia, lagi dibangun, lagi hancur. Makanya kita sekarang bisa melihat, coba lihat ya, ini bangunan yang tua. Dan bangunan ini ada runtuhan dari zaman abad ke-4 Masehi, abad ke-11, abad ke-10 dari zaman orang-orang perang salib sampai zaman Muslim. Pada zaman Muslim yang itu abad ke-11 zaman setelah perang salib, dan ada waktu itu perang antara orang yang datang perang salib datang dari Eropa dan orang Muslim yang datang dari Saudi Arabia, Arab Peninsula. Perang di sini, sesudah perang orang tempat ini dikuasai dan semua Yerusalem dikuasai oleh Muslim. Waktu mereka menguasai tempat ini tidak dihancurkan, gereja ini tidak dihancurkan oleh Muslim, tetapi dirubah menjadi masjid. Maka doa, baca Al-Quran yang
Musa berdoa di tempat ini, semayang di tempat ini. Ya, itu tempat di mana orang Yahudi berdoa. Lihat di sini aku. Menurut hukum Yahudi, perempuan-perempuan dan laki-laki tidak boleh berdoa bersama-sama. Makanya harus terpisah. Ada dua bagian, satu bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan. Ya, jadi dan juga menurut hukum Yahudi, ya bagaimana dua tradisi beda. Kami Kristen di tanah suci ini, kalau laki-laki masuk ke gereja harus membuka topi, oke? Tapi kalau laki-laki masuk ya untuk orang Yahudi masuk ke sinagoga atau tempat suci bagi orang Yahudi, laki-laki harus apa? Pakai topi. Ya, ya, topi ini oke, topi yang biasa oke. Kalau tidak ada topi yang paling penting itu apa? Untuk gelap. Bagaimana katanya kalau ada tisu yang bisa taruh tisu yang masuk dia ke dalam hati. Dan kenapa? Karena menurut orang Yahudi bahwa Allah yang tinggi, Allah yang di atas, kita di bawah dan harus terus ke bawah. Topi ini bagus juga, topi yang biasa pakai. Tapi di kamar-kamar kita berdoanya orang Yahudi, di mana di sini kita pisah. Dari tempat di mana tradisi orang Yahudi berdoa. tidak apa-apa masuk. Mereka berdoa. Ada kain ini mereka berdoa di tempat. Datang di sana berdoa, membaca Torah di Musa ini dan berdoa di tempat. Ya, dan seperti ini berdoa, berdoa yang ya, jadi bisa ambil foto, tidak apa-apa. Ambil foto Bapak Ibu dan mari kita keluar ya. Tadi adalah tempat berdoanya orang Yahudi, di mana di bawah itu adalah tempat makamnya Daud, Raja Daud, secara tradisi orang Yahudi, tapi bukan makam aslinya. Ini אני השארתי את המספרה, תודה רבה. kita mau ke kursi roda di sana untuk yang Dikasih apa? Hah? Apa ini? Bacaan jadi Ada kayak makam. Jadi kayak makam tapi orang pakai berdoa di bawah. Yang di belakang ini kita dipisah. Jadi yang belakang ini khusus untuk perempuan, ibu-ibu. Yang laki-laki yang tadi saya masuk. Jadi mereka beribadah. mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini $1 $4, $3 $10, $3 contoh $10, $1 $4. Coba gratis. Bisa bawa yang ini mereka malah Jadi kalau sama Sion pasti aman. luar biasa diatur sebaik mungkin
yang artinya kami tidak berkumpul terlalu banyak orang, seakan-akan kita mengunjungi untuk Zion sendiri datang setiap kali. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Jadi kita turun dari Gunung Sion, ini agak menurun. Kita kemana ini? Ke Gereja Galigantu. Gereja Galigantu, Skala Bangsa. Gereja Skala Bangsa. Oh ini yang ada doa Bapak kami? Bukan? Getsemani. Oh Getsemani. Mencintai Yesus. Ada tulisannya Galigantu. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah Soalnya. sesuai dengan Ruang perjamuan Ruang perjamuan terakhir. Ya, waktu perjamuan terakhir coba lihat. Ya, ini Yesus ya dan 12 muridnya. Tapi ini Yesus yang pakai baju apa? Biru dan di sini pakai warna apa? Yang merah. Siapa ini yang merah? Petrus. Ya, waktu itu ya Bapak Ibu di ruang perjamuan terakhir. Ya, lihat bagaimana itu. Siapa ini? Judas Iskariot. Ya, dia apa? Dia langsung dia mau mengkhianati Yesus. Dia sudah menjual. Dan waktu itu Yesus dia berkata kepada muridnya waktu mereka di atas, ada satu murid dia akan mengkhianati saya. Petrus dia bangkit berdiri, dia bilang tidak mungkin, aku apa? Tidak mungkin ya Yesus. Ya, jadi langsung Yesus berkata kepada Petrus, ini kamu Petrus kamu apa? Petrus shut up, siap, karena anda akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkumpul. Itu terjadi di tempat ya Bapak Ibu waktu perjamuan terakhir. Ya, waktu mereka perjamuan. Judas Iskariot sudah keluar, Yesus ada di sini, Petrus dan ini ayam berkok, ya, ayam berkok 3 kali sebelum ayam bisa. Ya, fotonya karena kita mau masuk sekarang, kita mau ke lantai yang kedua, itu yang penting di mana ya rumah Kayafas Bapak Ibu. Mari kita penjelasan ada di dalam gereja ya. Duduk dulu, duduk. Engaliganto dalam bahasa Latin, artinya dalam bahasa Indonesia ayam berkokok. Yesus setelah dia ditangkap di Getsemani, mereka membawa dia ke mana? Ke rumah Kayafas. Di mana rumah Kayafas? Sini. Ini. Bapak Ibu, sekarang kita berada di mana? Gereja. Oke, gereja yang baru, ya bangunan yang baru. Tapi bangunan yang baru ini dibangun di atas runtuhan asli rumah Imam Besar Yahudi Kayafas. Gereja yang baru ini punya 3 lantai. Lantai yang di atas itu gereja yang baru. Ini lantai yang paling penting ya di tengah. Kenapa? Karena di tempat ini sesudah mereka membawa Yesus ke rumah Kayafas yang ada di mana? Di sini. Ya, Yesus dipenjarakan. Di penjara bukan yang biasa Bapak Ibu. Pikiran Anda mungkin yang itu penjara yang ada apa pintunya, kuncinya itu semua tidak Bapak Ibu. Tidak.
Yesus bukan hanya dipenjarakan, tetapi Yesus dibuang di sumur air yang kering. Di mana? Dari sini diturunkan Yesus. Bagaimana mereka menurunkan dia? Coba lihat ya, ini gambarnya Bapak Ibu. Yesus dirantai dari sebelah kiri dan kanan. Ya, dari sini Yesus dirantai. Baru mereka menurunkan dia di sumur air yang kering. Dan tempatnya ditutup. Yesus dia bukan orang yang biasa. Dia bagi mereka, oh dia VIP, prisoner ya. Jadi harus penjara yang sangat VIP. Makanya waktu mereka menangkap Yesus, akhirnya Bapak Ibu mereka menangkap Yesus dan mereka membawa dia ke tempat ini. Selalu orang Yahudi waktu mereka mau menangkap Yesus, Yesus langsung dia apa? Dia hilang. Sepanjang 3 tahun waktu pelayanan Yesus, orang Yahudi mereka mau apa? Bukan hanya menangkap, tapi membunuh dia. Tapi langsung waktu mereka mau merajamkan dia atau membunuh dia atau menangkap dia, langsung Yesus apa? Hilang. Kenapa dia bisa? Karena dia Tuhan, Bapak. Langsung dia bisa apa? Bagaimana dia hilang? Bukan ya hilangnya gini, Bapak Ibu, bukan magic. Tapi Yesus dia bisa apa? Jalan gini dekat mereka dan tanpa mereka bisa melihat. Karena dia Tuhan. Dan waktunya belum datang. Tapi waktu Yesus ada di Getsemani dan Yesus ditangkap. Yesus Bapak Ibu kita perlu tahu untuk Yesus ada 2 natural nature. Apa maksudnya? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa artinya Tuhan? Bahwa dia tahu segala sesuatu. Yesus dia sudah tahu bahwa mereka akan apa? Menangkap dia akan apa? Disiksa oleh mereka, Yesus disalibkan, dimakamkan. Tetapi walaupun dia Tuhan, tetapi dia tinggal di atas bumi ini sebagai apa? Manusia. Dan manusia itu sangat apa? Sangat sulit, Bapak Ibu. Manusia karena kalau aku atau Anda ya Bapak Ibu tahu bahwa aku akan apa? Disalibkan, penjarakan, disiksa, dimakamkan, pasti aku yang pertama aku akan apa? Melarikan diri. Benar? Oke. Jadi Yesus pada waktu itu Yesus ditangkap oleh mereka di Taman Getsemani. Dan Yesus dibuang di tempat ini. Kalau Yesus dia mau hilang, langsung dia hilang. Tapi dia tidak hilang atau jalan. Kenapa? Karena saatnya sudah tiba. Ini tempat yang paling penting Bapak Ibu di dalam sini. Ini tempat di mana ada di bawah kita ada satu sumur besar. Ini tempat asli di mana Yesus dipenjarakan, di mana Yesus menghabiskan malam terakhir sebelum mereka membawa dia ke rumah Pontius Pilatus. Dan besok kita ke daerah Pontius Pilatus, rumah Pontius Pilatus, Benteng Antonia, kota tua Yerusalem. Tapi ini tempatnya Bapak Ibu asli di mana Yesus menghabiskan malam terakhir di rumah imam besar Yahudi. Orang Yahudi mereka menangkap Yesus, membawa dia ke rumah imam besar Yahudi. Kenapa mereka membawa dia ke rumah imam besar Yahudi? Kenapa? Pada waktu itu, zaman dulu, waktu itu di Israel ada hukum siapa? Romawi. Tapi ada waktu itu juga Yahudi. Untuk orang Yahudi ada majelis hukum mereka yang khusus yang namanya Sanhedrin. Ya, Sanhedrin atau Sanhedrin itu ada 72 rabi Yahudi, imam-imam besar Yahudi. Kepala mereka pada zaman Yesus namanya Kayafas. Jadi orang Yahudi kalau mereka mau menadili atau orang atau mereka mau hukum orang jalan, langsung mereka membawa dia ke rumah imam besar Yahudi, dan imam besar Yahudi dan majelis hukum mereka Sanhedrin mereka memutuskan, oh kita ya mensalibkan dia atau merajamkan dia atau gitu. Jadi di tempat ini jangan salah Bapak Ibu. Yesus dihukum mati oleh siapa? Dihukum mati oleh siapa? Oleh rakyatnya sendiri, yang itu orang Yahudi. Bukan oleh Pontius Pilatus atau Romawi.
Waktu mereka membawa dia ke Pontius Pilatus bilang, apa dia bilang? Saya tidak bertanggung jawab. Kenapa semuanya mau mensalibkan dia? Dia tidak pernah melakukan apa? Kesalahan kenapa semuanya mau mensalibkan dia? Makanya Bapak Ibu, Yesus di tempat ini, waktu itu ada 72 Rabi Yahudi, dan 72 Rabi Yahudi mereka mengatakan, salibkan dia. Petrus dari Getsemani, dia ikut mereka sampai rumah Kayafas. Waktu dia masuk rumah Kayafas 3 kali, ada 2 perempuan dan 1 tentara Romawi, mereka sudah kenalkan Petrus bahwa dia salah satu murid Yesus. Dan mereka bilang, itu murid Yesus. Langsung dia bilang, aku tidak, coba lihat ya, ini Bapak Ibu. Di Nove Ilom, dalam bahasa Yunani artinya, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal. 3 kali. Kali ketiga yang Kokok. Makanya ini ya Bapak Ibu, Yesus dikagak ini Petrus mengingatkan 3 kali dan ada ayamnya. Di tempat ini, coba lihat bagaimana alasannya Petrus setelah dia mengingatkan Yesus. Setelah dia mengingatkan Yesus, 2 jam sebelumnya, waktu mereka makan ya, di perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada semua muridnya bahwa ada salah satu murid yang akan Mengkhianati. atau mengkhianati. Langsung Petrus bangkit berdiri, tidak Tuhan, I'm ready to die for you Jesus. Dia bilang, makanya Yesus bilang, kamu diam saja karena kamu akan menyangkal saya. Jadi hanya setelah 2 jam dia menyangkal langsung. Dia tidak kenal Yesus. Jadi bagaimana rasanya Bapak Ibu? Sangat apa? Bukan hanya sakit, sedih sekali dan sakit hati benar. Karena 2 jam sebelumnya dia bilang, I will die for you Jesus. Mana die for me? Ini sudah apa? Menyangkal. Ya, itulah Bapak Ibu ya, itulah. Jadi ada di sini rasanya lihat bagaimana Petrus. Nanti ini yang terakhir kita akan melihat bahwa nanti di Tiberias di gereja Prima Petrus. Kita akan berbicara tentang dia dan melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Coba lihat Bapak Ibu di bawah. Ya, ayo maju ke depan semua. Ayo. يا زلمه انا طالع معي سيارتي هي باب الدار بدي اطلع اوديله بالارض اوديله من الكارتين وبضلني طالع بهالجاز هذا Kita turun. di atas ya. Jadi Yesus diturunkan dari atas ya. Bapak Ibu, Yesus diturunkan dari atas sampai tempat ini ya. Dan kalau itu yang di atas yang ditutup, langsung itu gelap Bapak Ibu, tidak bisa melihat apa-apa ya. Jadi di tempat ini Yesus menghabiskan malam terakhir. Dan Mazmur 88 itu Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Dan itu prosesnya bagaimana Yesus mengalami di tempat ini. Abuna, silakan kita baca Mazmur, baru kita melanjutkan perjalanan kita sampai Bukit Zaitun. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Daud yang menubuatkan tentang penderitaan Kristus. Mana ada rumah-rumah, coba lihat ini tempat kota tua Yerusalem, bisa melihat ya. Di mana ada kubah emas kuning dan di mana ada kubah abu-abu. Zaman dulu ada apa? Bait Allah, bait suci. Ya, tapi sekarang ada dua masjid yang dimiliki oleh orang Muslim. Nanti aku akan menjelaskan dari daerah apa, Bukit Zaitun. Tapi coba lihat Bukit Zaitun ini lewat mana Bapak Ibu? Lewat tangga-tangga ini. Coba lihat, maju ke depan dan coba lihat tangga-tangga asli zaman Yesus. Ini Pak Pendeta asli zaman Yesus. Karena kalau kita mau meninggalkan daerah Sion, Bukit Sion,
dan mau ke Bukit Zaitun atau keluar dari Lembah Kidron, pasti kita turun dari sini ya. Jadi lihat Yesus setelah perjamuan terakhir yang ada di atas di tempat yang tadi. Jadi dia membawa 3 murid dan mereka turun dari sini sampai Getsemani. Di mana Getsemani? Di bawah kaki Bukit Zaitun di sana. Nanti kita ke sana Bapak. Di Getsemani Yesus apa? Coba lihat di gambarnya yang di atas. Yesus ditangkap oleh orang Yahudi. Dan mereka membawa dia dari Taman Getsemani sampai tempat ini, rumah Kayafas. Tapi lewat mana lagi? Lewat tangga-tangga ini. Makanya Bapak Ibu, tangga-tangga ini namanya sekarang tangga-tangga suci. Karena itu suci Bapak Ibu. Karena Yesus pernah naik turun pakai tangga ini luar biasa. Dan kita berada di tempat ini. Ya, jadi ada kalau kita mau melihat ya dan juga sampai kita bisa sentuh ya tangannya yang asli itu ada di sini. Ya, di tempat ini coba lihat ya, itu dari bawah sampai atas. Jarak ini yang ditemukan oleh arkeologis. Dan kalau kita mau ya ini sampai atas. Tapi sekarang tidak bisa menggali lagi ya karena ada rumah, ada bangunan yang baru. Tapi ini ya, coba lewat di sini dan sebelum dia setelah ditangkap dari Getsemani, ya, dibawa oleh orang Israel ke ini. Ya. luar biasa kita berada di tempat yang sama. kita sekarang berada di puncaknya Bukit Zaitun. Ini daerah yang paling tinggi di daerah Bukit Zaitun. Ada apa di tempat ini? Kita sekarang berada di tempat, ada di sini abad keempat Masehi, zaman ya orang Kristen pertama, zaman Ratu Helena, ibunya Konstantinus Kaisar Romawi. Orang Kristen di sini mereka membangun satu gereja besar. Gereja besar yang itu 8 persegi ya Bapak Ibu, mereka membangun satu gereja besar dan gereja itu dibangun di Bukit Zaitun di puncaknya. Yang untuk apa Bapak Ibu? Karena ini tempat dari mana Yesus terangkat ke surga. Dengarkan saya dengan baik. Yesus disalibkan, dimakamkan, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah 40 hari, Yesus dia membawa 11 muridnya, karena Judas sudah tidak ada, bunuh diri dia Judas ya. Yesus datang sampai tempat ini bersama 11 muridnya di daerah Bukit Zaitun, di daerah puncaknya, dan dari sini Yesus terangkat ke surga. Jadi waktu itu orang Kristen datang dan mereka membangun satu gereja besar di tempat ini, dan gereja ini dibangun di tempat ya itu memorial di mana Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu, kisah para rasul ya, ayat 1 ya, pasal 1 dan dari ayat 1 itu mulai dengan apa? Berbicara tentang apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita orang Kristen percaya bahwa Yesus dia terangkat ke surga dari Bukit Zaitun. Sebelum dia terangkat, dia berkata kepada murid-muridnya, karena kita percaya, kita sekarang menunggu apa? Kedatangan yang dua kali. Kedatangannya pertama Yesus datang ya untuk yang melengkapi, membuka mata orang ya sebegini, mengajarkan, melakukan banyak mukjizat. Tetapi kedatangan yang kedua, sebelum Yesus terangkat ke surga dari tempat ini, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan kembali lagi dari tempat ini dan dia akan masuk kota Yerusalem melalui pintu gerbang emas. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu. Tetapi begini soalnya Bapak Ibu, ini tempat kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam bangunan ini, di dalam gereja ini, ada yang bersegi 8, ada di dalamnya satu batu, dan ini tempat apa? Tradisi. Dengarkan saya dengan baik. Tempat apa? Bukan asli, tapi tradisi yang ada di dalam batu. Katanya batu itu punya tanda kaki Yesus dari mana? Ya itu titik terakhir ya Yesus yang di atas bumi ini. Dari sana Yesus terangkat ke surga. Tapi ini Bapak Ibu, tradisi bukan asli. Yesus terangkat ke surga dari daerah ini, daerah Bukit Zaitun.
kita tahu ini 100% benar. Ya mungkin Yesus terangkat dari situ, dari sini, dari santi. Yang penting terangkat dari daerah sini. Ya, tapi batunya ini batu tradisi dari abad ke-4 Masih. Ada apa di sini? Ini gereja atau masjid? Ya Bapak Ibu sekali lagi, ini salah satu contoh yang bagus sekali. Gereja zaman dulu, abad ke-4. Sesudah itu Persia menghancurkan gereja ini. Orang perang salib datang ke sini peserta salib dan membangun apa? Gereja. Ini yang bersegi dalam park. Sesudah itu orang Muslim datang abad ke-12, Ayyubid, Salahuddin al-Ayyubi. Mereka tidak menghancurkan semua gereja ini, tetapi sebagian besar dari gereja ini dirubah menjadi masjid. Ini Bapak Ibu sekarang itu bukan gereja. Ini tidak dimiliki oleh orang Kristen, tetapi dimiliki oleh orang Muslim. Dan ini sekarang bukan gereja. Ini apa? Coba lihat. Masjid sekarang. Jadi kalau kita juga masuk ke sini harus bayar ya untuk mereka. Jadi ini tempat dikuasai Muslim. Salah satu hukum namanya al-waqf Muslim. Kalau orang Kristen tidak boleh berdoa, tidak bisa berdoa di tempat ini cuma 1 kali setahun. Yang itu hari kenaikan. Hari kenaikan kita mendapatkan izin khusus dari yang itu wakaf Muslim, datang semua ordo Kristen datang ke sini dan mereka membuat apa ibadah-ibadah di sini sepanjang hari. Cuma 1 kali saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk, mari kita masuk sebentar. Di belakang tempat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berangkat ke surga. Gereja dekat Paternoster. Mari kita ke Paternoster dulu. Ini kok mereka bergerakan? Iya. Tapi pasti kalau di sini Tuhan Yesus terang. Iya. Tapi menurut mereka di sini. Kita menuju ke gereja Doa Bapa Kami. Dalam beberapa bahasa. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Ini dia Halo, salam shabab al-tayyibin. gereja Doa Bapa Kami. Jadi ya, mari kita ya, ada bahasa Jawa dan bahasa Jawa. Sekarang kita turun ke bawah dulu Bapak Ibu, selesai. Baru kita datang ya berdoa bersama-sama doa Bapa Kami. Dekat Jawa. Oh iya betul. Bisa keras komentarnya enggak? Yang gitu. Komentarnya enggak? Dia akan jadi nanti. Ayo turun semuanya turun. Pada sekali saya tulis bersama dengan ISN itu masa pertama. Itu lagi kalau kita masih kepada siapa yang kurang sejarah di buku otentis dua apa itu? Oke, baik Bapak Ibu, kita sekarang berada di mana? Di dalam goa. Di daerah Bukit apa? Zaitun. Bukit Zaitun, kita perlu tahu bahwa Bukit Zaitun selalu pada zaman Yesus itu sebuah bukit yang berada di mana lokasinya? Di luar tembok
kota Yerusalem. Di luar kota Yerusalem. Gereja ini namanya dalam bahasa Latin namanya Pater Noster. Artinya dalam bahasa Indonesia Papa kami. Dan pikiran kita semua bahwa ini tempat di mana Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya doa Papa kami. Bukan, Bapak Ibu. Ini bukan tempat di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya doa Papa kami. Ini Bapak Ibu, Yesus mengajarkan murid-muridnya dan semua orang doa Papa kami menurut Injil Matius pasal 5 dan 6 itu di mana? Di daerah Tiberias, di daerah Galilea. Di waktu Yesus berkhutbah di atas bukit, di daerah Danau Galilea. Tetapi di tempat ini Yesus pernah tinggal bersama 12 muridnya, hanya bersama 12 muridnya. Dan pasti di tempat ini Yesus dia apa? Dia pernah mengajarkan 12 muridnya, mempersiapkan mereka. Karena nanti Yesus dia tidak akan bersama mereka, dia akan apa? Disalibkan, dimakamkan, baru dia terangkat ke surga. Makanya Bapak Ibu, di tempat ini di mana kita sekarang berada, ini salah satu goa di mana Yesus dia pernah tinggal bersama 12 murid. Bapak Ibu, kita perlu tahu sesuatu bahwa Yesus sepanjang 3 tahun terakhir dalam hidupnya, hidup pelayanan Tuhan Yesus, termasuk bukan hanya 3 tahun terakhir, termasuk minggu terakhir dalam kehidupan Yesus. Kalau Yesus dia datang dari utara Israel, dari Kapernaum atau Nazaret, dan dia datang ke kota Yerusalem, Yesus dia tidak pernah tidur di dalam kota Yerusalem. Tidak pernah. Setiap hari Yesus masuk kota Yerusalem, melakukan banyak mukjizat, berkhutbah, masuk ke Bait Allah. Sesudah hari malam, Yesus dia membawa 12 muridnya dan mereka meninggalkan kota tua, naik ke daerah ini, Bukit Zaitun, dan mereka berdoa dan istirahat di tempat ini. Kenapa Yesus dia tidak pernah tidur di kota Yerusalem, tidak bermalam maksudnya di kota Yerusalem? Karena kota Yerusalem pada waktu itu tempatnya tidak aman. Semua orang Yahudi mau membunuh dia, mau menangkap dia. Jadi waktunya Yesus dia tahu waktunya belum datang. Jadi Yesus dia datang ke tempat ini tidur dan istirahat, dan dia mengajarkan 12 muridnya di daerah Bukit Zaitun, karena Bukit Zaitun pada zaman Yesus itu tempat yang lebih aman. Kenapa lebih aman? Ini tempat apa Bapak Ibu? Bukit Zaitun, semua Bukit Zaitun pada zaman Yesus, zaman Yahudi, ya zaman Raja Daud dan pada zaman Raja Daud sampai hari ini, Bukit Zaitun itu bukit yang dipakai oleh orang Yahudi sebagai tempat apa? Kuburan. Oh, kita lihat di bawah, coba lihat di bawah. Ini kita berada di dalam goa. Goa ini goa apa Bapak Ibu? Kuburan. Ini goa kuburan. Ini goa di mana zaman Yesus dan sebelum Yesus, 1000 tahun sebelum Yesus, dipakai oleh orang Yahudi, di mana orang Yahudi dimakamkan. Jadi Bapak Ibu, dan dengarkan saya dengan baik. Menurut hukum Yahudi, kalau ada tempat kuburan, kalau ada orang mati, ya maksudnya kalau ada tempat kuburan itu menurut hukum Yahudi tempatnya apa? Najis. Orang mati, mereka kalau mereka mensentuh jasadnya atau badannya, mereka akan menjadi najis. Harus pergi ke satu kolam pentahiran namanya mikveh, ya dimasuk di dalam air 7 kali, dimandikan baru keluar sepanjang 7 hari, setiap hari 7 kali, baru mereka menjadi tahir dan murni bagi orang Yahudi. Makanya tempat kuburan itu tempat apa? Najis. Tidak bisa datang ke sini. Ya, kenapa Yesus dia tinggal di daerah Bukit Zaitun bersama 12 muridnya? Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa apa? Kalau kita membayangkan kenapa Yesus dia datang ke tempat ini. Yesus anak Tuhan, dia tidak bisa, Tuhan kita, dia tidak bisa tidur di kota Yerusalem. Dia datang ke daerah Bukit Zaitun dan dia tidur istirahat di tempat apa? Kuburan. Di tempat kuburan. Kenapa di tempat kuburan? Karena orang Yahudi tidak bisa ke sini. Tidak bisa ke sini orang Yahudi.
Karena kalau mereka masuk tempat kuburan, mereka menjadi apa? Najis. Jadi Yesus dia mencari tempat yang lebih aman, lebih apa? Tidak ada bersuara, diam, di mana dia bisa istirahat sebentar, di mana dia bisa berbicara dengan murid-muridnya dan apa mengajarkan mereka. Tempatnya itu tempat kuburan. Makanya Yesus kalau dia berada di daerah kota Yerusalem, Yesus dia tidak pernah tidur di dalam kota, tetapi di mana? Di tempat ini, tempat kuburan, dan juga di rumah Lazarus yang ada di Betania. Rumah Lazarus, tempat Yesus yang baik. Yang di mana rumah Lazarus ada di daerah timur, ya, di daerah timur Bukit Zaitun. Jadi Yesus kalau ada di kota Yerusalem selalu dia walaupun dia Bapak Ibu kita sekarang berada di tempat ini, tempat yang luar biasa, pasti Yesus dia persis di tempat ini yang tidak bersama 12 muridnya, yang mengejarkan mereka, mempersiapkan mereka. Makanya di tempat ini kita akan juga berdoa Bapa kami sebelum kita ya Bapak Ibu foto di sana ya. Jadi mari kita ya berdiri ya Bapak Ibu, kita para kita berdoa. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Di sini Bila masih semua bahasa saatnya nanti sepanjang ini ku tak adalah berdaya bahasa-bahasa lagi. dari seluruh dunia yang ditulis doa Bapa kami. Ya Bukit Zaitun Dari puncak Bukit Zaitun ku mendaki ke Bukit Sion, bersama-sama menjalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku jalani bergandeng tangan, ku mendaki ke Bukit Sion. Oke, Bapak Ibu tolong jalan sebelah ini, sebelah kanan. Dan pelan-pelan ya, kita turun pelan-pelan, jalannya licin, jalannya sampai di bawah. Jalan ini, coba lihat, dengar Bapak Ibu. Jalan ini, sekarang itu benar ada asfalt ya, ini jalan yang baru. Tapi zaman Yesus, waktu Yesus datang ya dari Betfage, dan dia naik apa? Keladai. Ya, dia naik keladai, dia turun Bukit Zaitun. Bapak Ibu, hari Minggu Palma, waktu dia naik keladai, dia turun. Ya, Bapak Ibu, Bukit Zaitun masuk kota Yerusalem melalui pintu gerbang emas pada hari ya pertama waktu orang Yahudi merayakan hari Paskah. Ya, Paskah mereka hari Minggu. Jadi dapat nama Hari Minggu Palma. Kenapa? Orang Yahudi mereka berdiri di samping jalan kiri kanan dan mereka memegang daun apa? Palma. Mereka Hosana, Raja Israel, Raja Sion. Ini Bapak Ibu jalan asli Hari Minggu Palma.
Jadi Yesus turun dari sini masuk ke Yerusalem. Ya, ayo Bapak Ibu. Masuk. Kita lihat di Jalan licin nih. Jalan Minggu Palem. Yang kamera kan? Turun dari Bukit Saite menyusuri jalan di mana Yesus menggunakan keledai yang disambut oleh putri-putri Yerusalem. Jalan Minggu Palem. Oke, terima kasih. Awas. Ayo mari kita masuk Bapak Ibu, ayo. Ayo. Yalah. Awas jatuh. Ini dibuka untuk kita ya? Iya, katanya luar biasa. Kita dapat akses. Dengan baik ya, tidak ada banyak waktu di sini karena kita mau kemana ke gereja Getsemani sebelum gerejanya apa tertutup. Coba lihat, kita sekarang masih berada di daerah Bukit apa Zaitun. Di tempat ini di belakang kita ada gereja kecil dan gereja kecil ini namanya Dominus Flevit. Apa artinya Dominus Flevit? Dalam bahasa Yunani itu Dominus Flevit. Artinya dalam bahasa Indonesia Tuhan menangis. Ini tempat di mana Yesus berdiri dan dia menangisi kota Yerusalem. Bapak Ibu, di tempat ini apa yang terjadi? Kalau kita membuka Alkitab ya, di Injil Matius pasal 23 ayat 37. Yaitu dikatakan Yesus, Bapak Ibu, dia berdiri di tempat ini dan Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan menempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Ini Bapak Ibu tempat di mana Yesus berdiri dan dia menangisi kota Yerusalem. Ya Bapak Ibu, di tempat ini coba lihat, ini tempat yang luar biasa. Pemandangan yang paling indah, yang paling bagus. Dari tempat ini kita bisa melihat semua kota tua Yerusalem. Ini coba lihat, yang di mana ya. Sejarah kota ini kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Daud. Raja Daud dia mau membangun bait Allah, tidak dikasih oleh Tuhan karena dia tangannya penuh darah. Ya, yang membangun bait Allah di Bukit Muria siapa? Raja Salomo. Raja Salomo, Bapak Ibu, dia membangun bait suci. Di mana dia membangun bait suci? Ada yang tahu? Ayo Bapak Ibu. Di Bukit Muria benar. Di mana itu Bukit Muria? Oke. Di mana ada dua kubah ini? Coba lihat Bapak Ibu. Kubah emas kuning dan kubah abu-abu.
Kubah emas kuning namanya masjid. Yang itu kubah as-sakhra. Kubah itu apa kubah? Itu kubah, ya Bapak Ibu. Sakhra itu batu. Ya, itu Bapak Ibu namanya. The Dome of the Rock itu namanya. Itu masjidnya. Tetapi Masjid Al-Aqsa itu yang punya kubah abu-abu. Nah, dengarkan saya dengan baik. Di tempat ini, aku mau tunjukkan sesuatu Bapak Ibu. Ada apa di tempat ini sebelum, ya Bapak Ibu, pada zaman Yesus maksudnya. Di mana fotonya? Sebentar, ini foto. Nah, coba lihat. 2000 tahun yang lalu ada gambar ini. Maju ke depan dan lihat ini gambarnya. Coba lihat. Itu bait suci. Di mana ada dua masjid yang tadi, ada ini. Ya, coba lihat. Ada apa? Ada ini, bangunan bait suci. Bangunan apa? Bait suci. Apa ini? Ya, ini. Ya, itulah. Ya, lihat bagaimana Pak Pendeta. Di tengah yang paling di tengah, di mana ada kubah emas kuning, ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu tempat di mana hanya imam besar Yahudi bisa masuk ke sana satu kali ke tahun, yang itu hari Yom Kippur. Ya, hari Yom Kippur itu hari waktu orang Yahudi datang, ya Bapak Ibu, dan berdoa di sana. Mereka puasa. Jadi hari Yom Kippur. Tetapi bait Allah yang dibangun oleh Salomo tahun 587 sebelum Masehi dihancurkan oleh tentara Babilonia, Nabukadnezar dulu. Ya, sesudah itu orang Yahudi tinggal di diaspora. Mereka kembali lagi ke Israel mendapatkan izin dari Cyrus, ya, Kaisar Persia, Raja Persia, kembali lagi ke Israel. Dan mereka membangun bait Allah yang kedua zaman Nabi Nehemiah dan Azra. Dan waktu itu general tentara Israel namanya Zerubabel. Itu terjadi tahun 516 sebelum Masehi. Tetapi dari tahun 516 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi, bait Allah yang kedua yang dibangun oleh orang Yahudi akan dihancurkan oleh tentara Romawi dan General Titus, ya, yang itu bapaknya yang namanya Kaisar Romawi Vespasian. Tidak ada bait Allah lagi. Orang Romawi mereka tidak membangun sesuatu di sini, membangun ya kuil, ya, untuk dewa-dewa mereka. Sesudah itu orang Kristen mereka tidak membangun lagi bait Allah Bapak Ibu. Helena dan orang Kristen mereka tidak membangun bait Allah. Tahu kenapa Bapak Ibu? Kami orang Kristen tidak membangun bait Allah lagi karena kita tidak perlu bait Allah. Bait Allah yang benar ada di hati kita, yang itu Yesus Kristus. Amen. Kita Bapak Ibu, kita tidak menyembah batu-batu. Kita tidak menyembah batu-batu. Ya, agama kita Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak menyembah batu-batu. Yesus ada di dalam hati kita semua. Itu bait Allah yang benar. Dan kenapa itu orang Kristen mereka sangat pentar waktu itu. Mereka tidak membangun lagi bait suci. Mereka tidak perlu. Kenapa? Karena Yesus dia sudah pernah buatkan bahwa bait suci ini, batu-batu ini akan apa? Dihancurkan. Karena di Matius ya 24, ya dengarkan saya dengan baik. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan diberikan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan apa? Diruntuhkan. Dihancur. Dan benar Bapak Ibu, bait Allah hancur. Dihancurkan oleh tentara Romawi dan orang Makkah-Makkarnya. Kami tidak perlu bait Allah. Siapa itu Bapak Ibu? Orang Yahudi kalau mereka datang ke bait suci, ya, mereka harus, wajib mereka, orang Yahudi zaman dulu, mereka harus membawa domba ke bait Allah, membawa sampai tempatnya ruang Maha Kudus, membawa ke imam besar Yahudi, dan imam besar Yahudi harus apa? Menyembelihkan itu. Kurban. Jadi mereka harus membawa kurban. Bapak Ibu, sekarang
Kita kalau kita pergi ke gereja dan kita mau sembah berdoa atau ibadah, kita membawa apa? Kurban ke gereja, membawa domba? Tidak. Kenapa? Siapa itu anak domba Allah? Yesus Kristus. Waktu Yesus disalibkan di atas salib, Bapak Ibu disalib. Yesus Bapak Ibu disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Ya, makanya tidak perlu lagi darah, tidak perlu lagi domba, tidak perlu bersembah, tidak perlu bangunan bait Allah karena Yesus adalah Shekinah. Bapak Ibu, Shekinah menurut orang Yahudi itu artinya yang itu Allah yang berada di tempat ini, di daerah Bukit Muria. Kita tidak perlu ini karena Shekinah itu sudah ada di dalam Yesus Kristus dan Tuhan kita semua. Ya, jadi itulah Bapak Ibu daerah sini. Sekali lagi, kalau kita mau melihat di mana Bukit Zaitun, coba lihat di atas, Bukit Sion. Kita pernah di gereja ini, Petrus di sana. Coba lihat di mana bisa berdiri. Ini daerah Bukit Sion, bisa melihat di sana. Ini daerah yang di atas ruang perjamuan terakhir di atas di sana. Baru ada di bawah gereja Petrus ya yang tadi gereja Galiganto. Ya, jadi di sana Bapak Ibu, Yesus dia perjamuan terakhir, baru turun ke Getsemani. Mana Getsemani? Di bawah kaki Bukit Zaitun. Dia berdoa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia ditangkap, baru mereka membawa dia ke rumah Kayapas di daerah Bukit Sion. Jadi itulah Bapak Ibu tembok kota Yerusalem. Dan dengarkan saya dengan baik. Waktu kita ada berada di Getsemani, aku akan menjelaskan tentang pintu gerbang emas. Coba lihat Bapak Ibu. Di tempat ini ada pintu gerbang yang itu double gate yang ditutup Bapak Ibu, yang tertutup, bisa melihat? Itu namanya pintu gerbang emas. Waktu Yesus dia masuk kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, dia masuk bait Allah melalui pintu gerbang ini. Tapi pintu gerbang ini hari ini ditutup oleh Muslim dan nanti aku akan menjelaskan tentang pintu gerbang ini. Tapi mari kita ya Bapak Ibu di sini sebentar kita foto. المعنى الفرتكي المعنى فلاحين مسخمين يا ريت لو بمسكولة قصدك ماريا مагдالينا yang dijadai oleh Rusia Ortodok. Coba lihat ini bagus sekali yang bisa melihat. Coba lihat ini pohon, satu pohon, ini pohon yang kedua. Dua pohon ini namanya dalam bahasa Latin. Ya jangan lupa Bapak Ibu namanya. Ini penting sekali. Namanya Ziziphus spina Christi. Ayo ulang lagi. Sisyphus Christi. Sisyphus spina Christi. Kenapa Bapak Ibu ini penting sekali? Bapak Ibu karena dari pohon ini orang Yahudi, orang Romawi, tentara Romawi mereka membuat apa? Mahkota duri Tuhan Yesus. Sisyphus spina Christi. Jadi mahkota duri Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu, ya. Pohonnya, coba lihat ini masih muda, waktu menjadi kering, keras sekali Bapak Ibu. Dan itu dua pohon yang namanya Ziziphus spina Christi. Dan gereja ini gereja Dominus Flevit, di mana Tuhan Yesus waktu dia berdiri dan menangisi kota Yerusalem. Ya, waktu sebelum dia ditangkap dan disalibkan ya Bapak Ibu di sini ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini luar biasa. Yang namanya bukan binatang. Jadi tahu belajar terus. Nah, awas yang naik cuma walaupun kita punya asuransi perjalanan. Foto Abuna bersama pohonnya, foto. Ayo. Kita mau lanjut sebelum gereja di Bukit Zaitun. Makanya banyak pohon zaitun. Ini pohon zaitun semua ini. Ini pohon belalang. Makanannya Yohanes Pembaptis. Jadi jangan ajar anak sekolah minggu salah makan binatang. Daerah Taman Getsemani. Ikuti perjalanan kita. Mungkin kita ayo, mari kita lewat sini. Coba
Lihat ya, Bapak Ibu, pohon-pohon zaitun yang apa? Yang tertua yang ada di Taman Getsemani ini. Ini pohon, coba lihat bagaimana batangnya, besar, luas ini. Coba lihat ya. Ya itu pohon zaitun yang dari zaman sebelum Yesus. Ini ya, ini umurnya lebih dari 2.300 tahun. Ayo, nanti aku tunjuk di mana pohon zaitun yang tertua di Taman Getsemani. Ayo. Oke. Baik, Bapak Ibu silakan. Mari kita ke sini. Ya, Bapak Ibu, ini pohon zaitun yang tertua yang ada di Taman Getsemani. Ini umurnya 2.500 tahun lebih. Ini sebelum Yesus. Yesus kita sekarang berada, Bapak Ibu, dibawa ke Bukit Zaitun. Dan di tempat ini Yesus berdoa kali terakhir sebelum dia ditangkap oleh orang Yahudi. Di tempat ini, Bapak Ibu, Yesus bukan hanya berdoa, tapi ya Bapak Ibu, Yesus setelah perjamuan terakhir dia membawa 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, turun ke sini, dan di sini Yesus berdoa untuk Bapanya. Yesus berdoa untuk Allah, Tuhan kita. Untuk apa, Bapak Ibu? Yesus ya kita perlu tahu sekali lagi, Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tinggal di atas bumi ini sebagai apa? Manusia. Jadi pasti ada apa? Pergumulan ya di tempat ini. Sebagai Tuhan dia tahu segala sesuatu. Dia tahu bahwa dia akan apa? Disalibkan, diseksa, di apalagi Bapak Ibu dimakamkan. Makanya dia Bapak Ibu dia tahu segala sesuatu karena dia Tuhan. Yang kedua, sebagai manusia, go ahead please. Ya sebagai manusia Bapak Ibu, dia juga takut. Dia takut. Makanya di tempat ini dia berdoa untuk papanya supaya papanya bisa supaya Tuhan dia bisa memberi apa? Kekuatan. Ya Bapak Ibu. Jadi ini tempat yang paling suci. Ya hari ini kita juga mengunjungi ya luar biasa gereja Kelahiran Yesus Kristus dan juga tempat ini. Bapak Ibu di dalam gereja, ini gereja yang baru dibangun oleh Antonio Berlucci, Fransiskan Katolik. Di dalamnya selalu ya di dalam walaupun ada matahari dan terang, tapi di dalam selalu gelap. Kenapa gelap? Karena Yesus berdoa pada waktu malam, hari malam. Jadi di dalam Bapak Ibu gereja ini, di mana ada altar, di depan altarnya ada batu asli. Nah sekali lagi, batu asli di mana Yesus ya berdoa, pernah berdoa kali terakhir sebelum dia ditangkap, di mana Yesus terangkat darah, di mana Yesus di tempat ini Bapak Ibu, Judas Iskariot datang dan dia apa? Menciumi Yesus ya, dan dia bilang, yang aku menciumi itu dia yang kamu harus apa? Tangkap. Jadi Yesus di tempat ini ditangkapi oleh orang Yahudi, yang majlis hukum orang Yahudi Sanhedrin. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, di dalam gereja itu batunya yang besar. Batu yang besar itu tempat asli di mana Yesus berdoa. Jadi tolong Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa masing-masing. Kita di dalam gereja diam-diam tidak bisa berdoa bersuara, tapi di dalam gereja ya kita bisa, kalau tidak ada ibadah kita bisa masuk sampai batunya, kita bisa ya Bapak Ibu melihat batunya, sentuh batunya Bapak Ibu, kita bisa mendapat berkatnya. Dan apa juga berdoa masing-masing. Ambil waktu untuk berdoa karena ini tempat apa yang luar biasa, tempat asli di mana Yesus berdoa malam terakhir sebelum dia ditangkap dan mereka membawa dia ke rumah Kayafas. Jadi sekali lagi ini tempat ya Bapak Ibu namanya Taman Getsemani. Gereja ini namanya gereja Getsemani. Gatshmanim. Getsemani itu nama yang datang dari bahasa Ibrani. Getsemani, Gatshmanim artinya dalam bahasa Indonesia pemerasan zaitun.
Karena pasti di mana ada banyak pohon zaitun, ada apa? Pemerasan. Ya, yang kedua ya Bapak Ibu, kita harus masuk sebelum mereka menutup gereja, baru akan mau menjelaskan tentang ya pintu gerbang emas waktu kita Tapi keluar. silent.